Pernahkah kalian membayangkan bagaimana kalau seorang tuyul yang terkenal suka mencuri uang justru terlilit utang pinjaman online, bukannya kaya, malah setiap malam diteror debt collector. Yang lebih kocak lagi, debt collector itu berani datang ke kuburan tempat tinggalnya. Lalu, apakah akhirnya tuyul bisa melunasi utangnya atau malah seluruh dunia gaib ikut ditagih? Inilah kisahnya. Mimpi jadi kaya. Di sebuah kuburan tua, hiduplah seorang tuyul bernama Ucil. Walaupun pekerjaannya terkenal sebagai pencuri uang, sebenarnya Ucil sedang mengalami masa sulit. Suatu malam ia mengeluh, "Aduh, sekarang manusia sudah jarang pegang uang tunai." Temannya bertanya, "Memangnya kenapa? Dulu gampang. Sekarang semua pakai QRIS, transfer dompet digital. Tangan saya masuk dompet, isinya cuma kartu ATM." Semua tuyul tertawa. Ucil menghela napas. Kalau begini terus, saya bisa miskin." Saat sedang berjalan, tiba-tiba Ucil menemukan sebuah ponsel yang jatuh. Begitu dinyalakan, muncul iklan. "Butuh uang cepat, cair dalam 5 menit." Mata Ucil langsung berbinar. Wah, ini dia jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, ia mengisi data. Nama Ucil, pekerjaan pencari uang malam hari, alamat kuburan Blok C, nomor keluarga. Tidak ada. Ajaibnya, pengajuan langsung disetujui. "Selamat, pinjaman 10 juta rupiah berhasil dicairkan." Ucil melonjak kegirangan. "Aku kaya." Uang itu dipakai Ucil membeli banyak barang. Kasur empuk, lampu warna-warni, jubah baru, kopi mahal. Bahkan ia membeli kulkas. Temannya heran. "Loh, tuyul buat apa punya kulkas?" "Biar keren." "Isinya kosong." Semua tertawa. Sebulan kemudian, ponsel berbunyi, "Tagihan Anda telah jatuh tempo." Ucil santai. "Nanti saja, besoknya. Segera bayar, lusa. Kami akan datang." Ucil mulai panik. Mereka tahu alamat kuburan. Malam berikutnya, dari kejauhan, terlihat 3 orang memakai jaket hitam, membawa senter. Mereka berhenti tepat di depan makam. "Permisi." Atas nama Ucil, Ucil gemetar. "Astaga, debt collector." Ucil langsung kabur. Debt collector mengejar. Anehnya, semakin dikejar, semakin banyak makhluk gaib ikut melihat. Pocong bertanya, "Ada apa?" "Tuyul belum bayar pinjol." Kuntilanak tertawa, pantas wajahnya kusut. Genderuwo malah berteriak, "Kalau butuh uang, kerja dong." Seluruh penghuni kuburan menertawakan Ucil. Akhirnya, ketua hantu mengadakan rapat darurat. "Kita harus menyelesaikan masalah ini." Debt collector berkata, "Kami hanya menjalankan tugas." Ketua hantu bertanya, "Memangnya bunga pinjamannya berapa?" Debt collector menjawab pelan, "Awalnya 10 juta, sekarang 27 juta." Seluruh hantu langsung pingsan bergantian. Pocong berteriak, "Itu bukan bunga, itu pohon." Kuburan pun dipenuhi gelak tawa. Seorang nenek hantu mengangkat tangan. "Saya punya ide." "Apa?" "Daripada nyolong uang manusia, kenapa tidak buka usaha?" Semua terdiam. Tuyul bingung. "Usaha apa?" Pocong menjawab, "Jual kopi malam." Genderuwo berkata, "Atau buka parkiran kuburan." Kuntilanak ikut menyahut, "Podcast horor." Tuyul berpikir, "Podcast? Iya, cerita pengalaman gagal nyolong." Semua setuju, tak disangka. Podcast ngobrol tengah kuburan langsung viral. Manusia penasaran, hantu senang, pendapatannya luar biasa. Sebulan kemudian, Ucil berhasil melunasi seluruh pinjaman. Debt collector datang lagi. "Kami hanya ingin mengucapkan selamat." Ucil tersenyum. Tidak ada utang lagi. Namun, baru saja semuanya lega, tiba-tiba pocong datang sambil menangis. "Ucil, ada apa? Aku juga kena pinjol." Semua hantu langsung menoleh. Pocong berkata pelan, "Aku pinjam buat beli sepatu, padahal aku nggak punya kaki." Semua penghuni kuburan tertawa terbahak-bahak, bahkan debt collector ikut tertawa. Sejak saat itu, di dunia gaib dibuat aturan baru. Dilarang mengambil pinjaman tanpa berpikir panjang.
Kalau melanggar, hukumannya harus mendengarkan podcast pocong selama 24 jam tanpa jeda. Katanya, itulah hukuman paling menyeramkan di dunia hantu. Teman-teman, cerita ini hanyalah hiburan, tetapi ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Jangan mudah tergiur dengan uang instan atau pinjaman yang terlihat mudah didapat. Sebelum meminjam, pastikan kita benar-benar memahami kewajiban untuk mengembalikannya dan gunakan pinjaman hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Rezeki yang diperoleh dari kerja keras memang tidak selalu cepat, tetapi biasanya membawa ketenangan dan keberkahan. Kalau kalian suka cerita horor komedi seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar hantu apa lagi yang harus kita ceritakan minggu depan. Sampai jumpa di cerita horor komedi berikutnya.